Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini kita akan bahas beberapa tema tentunya. Temanya nanti ada mengenai siapa saja tim Liga 1 yang akan dihadapi saat Persib uji coba di training camp di Jogja. Dan juga ada kabar sedikit mengenai pertandingan uji coba lainnya nanti malam antara Persib Bandung melawan Dewa United. Dan terakhir ada kabar ternyata ada beberapa pemain yang ditawari oleh manajemen Persib untuk dipinjamkan, tapi pemainnya menolak. Nah, nanti akan kita bahas selengkapnya di video hari ini. Mohon atensinya untuk Bobotoh. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari sebelum dimulainya musim baru yang harus diketahui Bobotoh semua. Senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion, dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas, agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan Bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk Bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Baik Boboto semua, kita mulai kabar hari ini dari kabar Teja Paku Alam dulu ya, karena kemarin ada beberapa Bobotoh yang nanya di kolom komentar gimana untuk kabar dari Teja terbaru gitu. Nah, saya dapat tadi malam untuk kondisi Teja katanya ya masih sedikit perlu treatment lagi. Jadi kalau misalkan dilihat memang ini tidak terlalu parah seperti yang sebelum-sebelumnya, namun memang perlu ada sedikit treatment lah kalau secara medis memang ya beberapa hari ke depan gitu ya, tapi ya katanya juga ini Teja dikasih treatment secara tradisional juga, jadi untuk mempercepat kesembuhannya lah, karena ini kan menyangkut apa ya, ada dislokasi atau ya istilah awamnya ini terkilir lah ya, bengkak antara apa nih, kelingking dengan jari manis. Jadi di tengah-tengahnya ini tuh agak sedikit ngebuka gitu. Jadi apa ya istilahnya tuh, nyengsol lah gitu ya, tapi nggak terlalu parah. Jadi bisa ikut TC ke Jogja untuk pertengahan bulan besok atau hari Jumat besok. Nah, tapi kalau untuk nanti malam kayaknya masih diragukan tampil, bahkan mungkin akan diistirahatkan dulu karena ya takutnya masih mempengaruhi lah untuk cederanya kemarin. Tapi insya Allah katanya nggak parah dan sekarang masih terus dilakukan treatment gitu ya. Nah, sebetulnya kalau untuk yang cedera bukan hanya Teja saja. Kalau kiper yang lainnya, jadi kiper Persib kan ada 4 nih sekarang. Nah, yang salah satu lagi cedera adalah Satrio Azhar. Jadi Satrio Azhar ini mengalami cedera paha sama dengan Nick Kuipers. Jadi ini katanya cedera paha bagian dalam gitu ya. Jadi ya agak sedikit apa ya, karena memang ini wajar katanya untuk cederanya, bukan cedera yang harus terlalu dikhawatirkan, namun tetap dilihat untuk perkembangannya karena semua pemain saat ini tuh digembleng dengan latihan yang cukup meningkat intensitasnya. Jadi ya katanya ini wajar lah untuk pemain jika biasanya dialami oleh pemain yang kelelahan pada saat
latihan ya bisa ngakibatinnya ke cedera gitu ya. Jadi ini cedera yang umum, tidak terlalu parah, namun tetap nanti malam agak diragukan tampil untuk beberapa pemain yang cedera. 3 pemain cedera ini diragukan tampil. Tapi kalau untuk TC ke Jogja, semua pemain yang ada di skuad Persib saat ini memang akan diboyong ke Jogja gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah untuk beberapa pemain yang cedera ini, ada Satrio Azhar, Nick Kuipers, dan Teja itu segera pulih. Karena ya nggak lama lagi lah untuk Liga 1 musim depan dimulai, mungkin kurang dari berapa ya, setengah bulan lagi mungkin ya. Jadi ya mudah-mudahan lah itu tidak terlalu mempengaruhi di awal bulan atau di awal musim besok. Nah, sekalian intermezzo sedikit mengenai Nick Kuipers ini ada cerita unik ya. Jadi sebelumnya juga kan kita sempat punya bocoran dari awal bursa transfer kemarin gitu. Jadi Bang Usep sudah bilang ini beberapa pemain memang akan sepertinya hengkang atau memang dipinjamkan, dan memang terbukti gitu untuk beberapa nama, salah satunya Nick Kuipers ini. Jadi kemarin akhirnya Nick Kuipers mengakui bahwa memang sudah ada beberapa klub Liga 1 yang menjalin komunikasi dengan dia gitu untuk menawarkan mau nggak pindah ke kita gitu dan lain sebagainya lah. Jadi Nick sendiri bilangnya banyak gitu ya, tapi yang saya terima itu diantaranya ada 2 atau 3, atau saya bacain 2 aja lah. Di sini ada PSS Sleman dan ada Rans ya. Ya satu lagi ada Dewa United. Nah itu memang dari awal tuh santer gitu, ini benar atau enggak, tapi kayaknya apa ya, kalau untuk melepas kan ini masih ada kontrak yang lumayan lah, kalau di Persib tuh lebih dari setahun kalau Nick. Nah ini juga mungkin membuat berat sehingga mungkin manajemen klub juga yang ingin memboyong Nick mungkin ya minimal meminjam lah gitu. Nah ini pun katanya manajemen Persib tuh sudah menawarkan ke Nick bahwa ya sudah kalau mau mangga gitu ya silahkan. Tapi ternyata Nicknya sendiri yang menolak untuk pergi gitu. Jadi masih ingin tetap stay di Persib Bandung. Nah ini juga sedikit info buat teman-teman Bobotoh bahwa di kontrak pemain itu biasanya bukan hanya di Indonesia ya, di Eropa pun sama. Jadi setiap kontrak pemain biasanya dijelaskan hak-hak dan kewajiban pemain. Nah, di antara hak-hak itu pemain bisa menolak jika ingin dipinjamkan atau dijual jika memang masih ada kontrak dengan klubnya. Nah, ini pun Nick mungkin memanfaatkan hak dia untuk tetap bertahan di Persib Bandung. Jadi ya memang sudah harus paham gitu, pemain juga mungkin kalau pemain lupa atau tidak tahu biasanya dijelaskan oleh agen pemainnya. Nah ini biasanya gitulah kalau untuk transfer tuh biasa manajemen to manajemen bicarakan boleh nggak nih transfer si ini. Nah kalau misalkan manajemen dan manajemen setuju, baru manajemennya ngutarain niatnya ke pemainnya mau nggak dijual. Kalau nggak mau atau nggak mau dipinjamin ya udah akhirnya tetap stay di Persib. Dan ya saat ini memang bukan hanya di Kuipers, satu lagi yang masih menjadi misteri mungkin Victor Ikhwanevo tetap juga di Persib musim depan ya. Jadi ya mungkin itu Victor juga nolak karena masih ada kontrak di Persib gitu. Jadi ya udah kita doakan saja semua pemain yang sudah ada saat ini bisa membawa Persib menjadi juara musim depan. Amin. Baik, kabar terakhir hari ini kita akan bahas mengenai calon lawan Persib Bandung di uji coba pada saat training camp di Jogja besok. Nah, jadi sesuai prediksi kita yang sudah kita dapat bocorannya, untuk Persib Bandung nanti di Jogja itu akan menghadapi beberapa tim Liga 1. Nah, diantaranya kan ada PSS Sleman, ada Persis Solo, dan ada Barito. Dan ini sudah saya sampaikan itu dari mulai minggu kemarin kalau nggak salah. Jadi TC di Jogja itu calon lawannya siapa saja, dan benar sudah dikonfirmasi salah satunya adalah PSS Sleman. Nah, untuk tim Liga 2-nya kita juga masih nerima baru dua tim, ada Persiba Bantul dan PSIM Yogyakarta kalau nggak salah tuh untuk
Liga 2-nya. Jadi kalau untuk tim-tim Liga 1 yang sudah confirm memang PSS Sleman, tapi ada 2 tim lain antara Persis Solo dan Barito Putra, karena untuk Persib katanya akan melakoni 4 uji coba di Jogja. Nah, makanya ya mudah-mudahan di antara tim yang tadi saya sebutkan itu menjadi lawan tandingnya, karena untuk ya, apa ya, musim depan kan ini kompetitif banget, tim-tim Liga 1 pun sudah berbenah gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau kita uji coba ya mesti dengan tim yang selevel. Jadi tahu kualitas permainan kita, walaupun ya belum full lah, nanti setelah pemain membela timnas kan ada 4 pemain Persib, setelah dari timnas itu bisa cepat bergabung di Jogja. Dan juga Tyran Del Pino itu ya bentar lagi lah datang, antara hari Sabtu atau Minggu paling lambat gitu ya, ditunggu aja. So, mungkin itu saja informasi terbaru hari ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.